Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome to masih back bersama kami di channel SKWTM. Ya mantap tuh, apa kemarin ya sudah kalau kita review terkait nama channel yang tercampur yang beda sampai yang kita sebut. Kalau yang kita sebutkan Mocidro, kalau yang kita cari yang kita ketik Mocidro itu pasti munculnya channel ini. Namun nama yang tertera di situ adalah STWKM. Itu masih itu ya. Mungkin nanti bisa bisa ikuti terus lah channel kita ya. Seiring menunggu perubahan waktu, mungkin dua minggu lah. Nah, kali ini kita akan membuat vlog mengenai berdiam diri. Wah, kita akan bedah buku. Nanti ya ya kok bedah buku sih? Ya kita santai sambil baca terkait bukunya Pramudia Anantatur yang berjudul Bumi Manusia. Jadi saya akan ngempet selama beberapa menit nanti baca itu santai santai lah. Dan nanti akan saya mungkin sepatah dua patah kata yo tak sebut norek jenenge apa yo ya yang telah saya baca ya sih ya iseng senang jadi ya lagi boleh track guys kok kayaknya ini lumayan ketok sih ketok enggak sih. Nah mungkin kok kayaknya lumayan angle tapi enggak kok gini iku lumayan tapi mbak sama-sama lah perkara bantuan apa biar tak cahaya ilahi ngene jadi pateni koyo ngene mbak ini engkel kok kene pancet enggak mungkin lebih kayak estetik ya awalnya dibuka nih yo sawangan nih ini kalau konten kreator dengan duit repot nih repot ular otomatis belum bisa nemu nengok ganjil tau ganjil kok ganjil terus oh iya guys, nama langsung mas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ikuti terus channel kami guys.
memberikan info untuk pakaian yang berkogres contohnya
sosok rambut dia anak laki yang lahir di Bola pada tahun 1925 di Jawa Tengah Indonesia. Hampir separuh hidup dari Ananda ini dihabiskan di sel atau di dalam penjara. Terangkul hampir separuh hidupnya itu dihabiskan dalam penjara. Sebuah wajah semesta yang paling berketurunan. Jadi manusia bermartabat 3 tahun dalam penjara kolonial Persebaya Noda. Jangan semua tahun itu sama selang adil rapi bos. Ini kaitan yang tentang ini. Terus selama 3 tahun itu dalam penjara kolonial 1 tahun periode, 1 tahun di Orde Lama dan 14 tahun yang melelahkan di Orde Baru. Jadi ini Orde Lama itu sudah 6 tahun. Kemudian lagi di 14 tahun yang melelahkan pada Orde Baru. Jadi bisa jangan semua kami minta apa ya kalau gitu apa ya koyo gak terima lah ya memang bisa nanding ya kemarin itu kanker tiba cekel maktel ya ini anak tante itu di apa di penjara perkara dikira kena kasus G30S PKI padahal orang itu sih jadi memang salah sekali dia di penjara karena terlibat kasus G30S PKI namun nanti pada akhirnya ya kita belum tahu ya kita bisa dulu kemudian tadi 14 tahun yang melelahkan dan baru lah 13 Oktober itu tanggal Orde Baru tanggal 13 Oktober 1965 sampai Juli 1969. Kemudian Pulau Buru Agustus 69 12 November 1979 Magelang di Banyuwangi pada bulan November Desember pada tanggal 21 Desember 1979 tanpa proses pengadilan. Nah, itu suwene sak menusuni mulai tahun 1969 sampai 1979 itu di Magelang Banyuwangi. Jadi tepatnya di Pulau Tambangan, Pulau Buru itu tanpa proses pengadilan. Ya apa ya? Pokok kayak di sel. Saya tidak tahu sih ketika orang di sel itu masih diproses atau gimana, kurang tahu. Kemudian kan di sini ceritanya begitu. Selama mulai di Nusa Kambangan itu Juli 1969 sampai 16 Agustus 1969, kemudian lanjut di Pulau Buru Agustus 1969, 12 November 12 November 1979 itu tanpa proses pengadilan. Pada tanggal 21 Desember 1979 dia anak kabur pendampang surat pembebasan pada tanggal 21 kamu tak ada masih bisa tuang apa ya kali-kali ya resensi pak kayaknya ada resensi padahal resensi kan belum mau kemudian ya resensi kata teman-teman sih jadi tembung jari ini itu sih ya gimana gitu
lalu dimau sampai di penghujung. Nah, jadi ada di Desember tahun 1979 tepat tanggal 21 Anantatur ini mendapatkan surat pemeriksaan. Tapi tapi kita ini di sini ada ya, pembebasan secara hukum tidak bersalah dan tidak terlibat dalam G13 perkara. Berarti orang-orang anak tak berbicara paling berapa G13 perkara. Tapi kan dikatakan nih sedikit pada Desember 2009 kemudian kan setelah mendapat surat hukum tidak bersalah ya tidak terlibat dalam G13 tetapi masih dikatakan menerima koma tahanan total koma tahanan sampai tahun 1990 dan wajib lapor seminggu sekali cukup di pada tahun lahir itu dah lagi sekitar satu minggu sekali lapor kok coding enggak saya berbacanya kalau secara apa ya bisa lapangan bisa tahu ini pada saya bisa searching lah itu kalau di artikel federasi lain. Lanjut tahanan negara sampai tahun 1999 wajib lapor ke Polda Jakarta Timur 1 kali seminggu selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut. Jadi setiap seminggu sekali Anantatur ini lapor ini di lapor apa sih? Lapor Pak, aku lapor tahanan luar terus ini kan ya rentetan pelaporannya itu seperti apa ya kan tahu. Mungkin nanti bisa ada yang menyebut di kolom komentar atau di mana bisa ada diskusikan di lainnya. Kalau nanti ya yang tahu bisa ditulis di kolom komentar saja. Kemudian beberapa karyanya lahir dari tempat berbeda. Jadi selama di penjara itu Anantatur Pramudia Anantatur ini melahirkan beberapa karya mengikuti Bumi Manusia ini yang kita cari kita sisi yang saya baca maksudnya tahu sih itulah. Kemudian ada anak semua bangsa ada di Celaka. Kemudian ada rumah kaca. Rumah kaca mungkin sebuah ramalan yang akan datang. Dan kemudian kan tak terlalu masa depan satu mengarah dari zaman oleh Januari. Harus sebelum kejadian. Maksudnya ke depan nanti akan ada siklus rumah kaca. Kemudian penjara tak membaca berarti sejengkal untuk menulis. Jadi selama di penjara Pramudia ini tidak meninggalkan pokok menulis. Ininya ada manfaat untuk depan. Tapi kaitan terus surat jadi nulisnya itu berupa buku yang kemudian akhirnya kita sebagai referensi anak mahasiswa itu bisa sekarang ya katanya sih seru aku ya tidak tahu. Baginya menulis adalah tugas bidang nasional dan ya konsekuensi terhadap semua akibat dan ya peroleh berkali-kali karyanya dilarang dan dibakar.
gitu. Mulai sampai dengan banding sampai dengan telinga kita mpok gitu kok dong terus bagaimana tuh, tapi dan akhirnya alhamdulillah mungkin ini ya bisa sampai sekarang masih ada ya manusia asik siapa yang membuka atau siapa yang mempunyai file ini ya kan ini sudah ada kira sekarang zaman media juga agak digital dulu juga sudah digital apa pada era kolonial entah gimana anak muda dulu mau mendelikkan apa menyembunyikan itu hal file tersebut ke file atau aman ataupun kan biasanya orang dari pemikiran satu jadi nulis sedang nulis santai. Pada itu ada pepatah gajah mati meninggalkan kemudian orang mati meninggalkan kalau karya ya memang sebuah hal yang atau kegiatan atau bentuk materi jadi namun bermanfaat. Karya tapi tak banyak orang mempunyai pengalaman, tak sedikit orang yang menulis atau banyak orang mempunyai pengalaman namun tak banyak orang juga menulis pengalaman tersebut. Kira-kira seperti itu. Ada itu, kira-kira terus. Jadi begitu. Bos. Bos kita tekan dulu ya ada agak ke sana.
dekat ya suaranya biar agak nyaring lah, kiranya seperti itu. Dan ini sebentar lagi duhur 11.14 ya. Akan kita akhiri sebentar atau kita langsung ini duhur. Semua guys, ini pasang ini ya. Tapi berbicara terus di STKWM atau Citro channel kan membahas beberapa daily vlog dan lain-lain. Sebelum minum air, sorry, enggak, apa? Tuh, apa namanya? Ya, Indonesia. Kenapa bentar saya yang play? Aqua juga ada. Jadi seperti itu. Mungkin itu baru prolog sekelas tentang Pramudia Ananda itu, mengenai mengapa beliau Pramudia ini sampai mengaku sampai membukukan sebuah pengalaman. Artinya apa? Dari sekian yang dicetak, sekian yang ditulis stop tuning dari beberapa karangan beliau itu dijadikan acuan atau referensi dan bacaan oleh seorang mahasiswa. Saya untuk aktivis biasanya saya minta dihil setengah saking baik diarani ya diarani ya banyak campur ya guys. Oh dipahami dia lah. Seperti itu. Sebentar, pada sini hapus. Jadi seperti itu. Dari beberapa karangan Pramudia Ananda ini jadikan sebuah acuan referensi. Ya mungkin kan dulu saya cerita dikasih tahu oleh Kusen itu anak dari putra Indonesia saya. Itu ada 3 Sobiri itu saya dan 3 kawan saya adik kelas, saya Sobiri dan Puja. Ada 1 warga ya, saya ingat 3 orang ini. Ada buku ringan, buku itu ada 3 buku ringan, buku berat, buku sedang. Buku ringan, buku sedang, buku berat. Saya nggak tahu apa terkait buku berat itu tidak terekam sih, cuma kan ya saya pernah mendengar
instruksi dari dosen. Maaf Gus, lapor saya ke rumah, maaf. Tapi sisa dikit kemana Pak? Buku ini koyo to novel cerpen kayak itulah. Berat biasanya itu kalau seiring saya memahami itu karangannya Kak buku Karma, terus siapa itu buku berat tuh. Kalau kelihatannya Pramuja ini ya apa ya, sedang sih menurut saya ya. Karena bahasanya ya cukup bisa dipaham dan apa korelasi kata-katanya itu ya ada yang membangun ada tidak. Menurut saya sih, kalau saya membahas sekilas itu bahasanya sih ya biasa, nggak terlalu tertila-tila lah. Nggak ada sih kan yang benar untuk memperbanyak kata-kata cara umpama ini untuk memperbanyak kata misalnya dipakai majas atau kata kias misalnya seperti itu. Di bahasa Indonesia itu ada kata majas, kata kias, kata majas itu seperti majas apa majas. Nah ini suka kata di sini ada itu ya. Ini mungkin saya cai nggak pernah ini nggak tahu bukan ingat itu baru prolog tadi ya, baru prolog. Kemudian nanti setelah dulu kita akan lanjut langsung masuk pada pembahasan. Sini nggak ada daftar pustaka tadi sih ya, langsung ini ada namanya naskah. Naskah ini pernah diterbitkan oleh Bumi Manusia 1980. Oke, kita mulai lagi bersama kami. Anjir. Tadi sudah saya ulas terkait ulas ini apa yang di judul awal ada dari Lendera cerita di tulisannya Pramudia Anantatur. Cerita yang selamanya tentang manusia kehidupannya kematian. Ya biarpun yang ditampilkannya itu hewan, raksasa atau dewa atau bentuk, dan tak ada yang sulit dapat dipahami daripada sang manusia. Dan anggap remeh si manusia kelihatannya begitu sederhana, biar penglihatan setajam mata elang, pikiran setajam pisau cukur, peradaban lebih buka dari para dewa, pendengaran dapat menangkap musik dan rarap tangis kehidupan. Pengetahuan tentang manusia tak akan bakal bisa kembali sepenggal sebagai pesan dari Pramudia Anantatur. Biasanya nggak pesan sih, lebih ke kata-kata. Kalau era 2023 itu misalnya kata-kata, biasanya sih jauh kata-kata. Kemudian tetralogi guru ditulis Pramudia Anantatur waktu masih mendekam di camp kerja paksa tanpa proses hukum. Di buku tetralogi itu ditulis semasa Pramudia Anantatur itu masih dalam camp cedekem, masih dari camp kerja paksa tanpa ada proses hukum pengadilan di Pulau Buru. Sebelum ditulis roman ini oleh penulis
menceritakan ulang cerita ulangan ya kan? Orang dulu itu pikirannya itu satu jadi ya walaupun ada penambahan sedikit terkait diksi kata atau tadi kok dia bisa menangkap setelah apa yang dia sudah baca yang menceritakan ulang ini. Kemudian pada teman-temannya di Pulau Buru, hal ini mengisyaratkan bahwa penulisnya bukan hanya sekedar menulis dan membumbukan imajinasinya semata, tapi dengan penguasaan pendalaman cerita yang dimaksud dengan penelusuran dokumen pergerakan awal abad 20 yang perang memang tidak diceritakan secara sebagai mana terwarta secara objektif dan ingin yang selama ini penerangan membaca yang kelas sampai sedikit. Oke, sambil nanti bro, kalau udah panas kan es sih gede sih. Ini pakai judul apa nggak pokok dia mendekam selama 1 jam bersama pamutnya anak dokter mungkin sih mungkin diampu oleh orang-orang sekolah. Namun juga berbeda dengan penceritaan kesilapan yang lazim sebagaimana terskripta dalam buku pelajaran. Buku-buku pelajaran sekolah yang menjaga antara pembaca dan guru sejarah yang tercerita dongeng. Jadi buku-buku sekolah maksudnya kayak dongeng itu kan cuma sebatas sejarah kita itu turun ya sejarah tercerita. Dengan gayanya sendiri, Tom coba mengajak bukan saja ingatan tapi juga pikir, rasa, bahkan diri untuk bertarung dalam golak gerakan nasional awal abad. Ini awal abad 20 atau awal abad berapa ya? Tidak tahu saya. Karena itu dengan gaya kepengarangan dan bahasa Pram yang khas, pembaca disyarat untuk mengambil peran di antara tokoh-tokoh yang ditampilkan. Jadi dengan bahasa yang khas dari Pram sendiri agar nantinya untuk menyeret pembaca mengambil peran dari tokoh yang telah dipaparkan yang telah ditampilkan oleh Pram tersebut. Nah, hadirnya roman sejarah ini bukan saja menjadi pengisi sebuah episode berbangsa yang berada di titik persalinan yang pelik dan menentukan, namun juga mengisi isu kesusastraan yang sangat minim di isu kesusastraan terkait kepenulisan itu minim sih. Bahkan penulis pun sudah mengetahuinya itu dulu. Bahkan sekarang jarang orang menulis sejarah. Ya saat ini menggarap periode pelik ini sangat pelik itu sulit. Pelik itu sulit. Ini kiranya seperti itu. Pelik itu sulit. Di periode yang sangat sulit ini ya, karena itu hadirnya roman ini memberi baca alternatif sarana alternatif kepada kita untuk melihat jalan dan gelombang sejarah secara lain dan dari sisinya yang berbeda. Jadi biasanya sejarah itu ditulis ya beberapa sejarah Indonesia seperti ini. Nah, ini memang cerita sejarah, namun dengan bahasanya
perang tersendiri ya bahasanya dewi seperti perang dia mengungkapkan ini, namun beliau dalam beberapa naskah cerita beberapa karyanya itu ciptaan tentang sejarah Indonesia, peperangan ya. Dan ini kan tetap ada mengenai masa orde baru, kolonial dan kawan-kawan. Nah itu langsung secara lain dan sisinya yang berbeda. Mungkin ya ada bedanya sedikit. Kalau biasanya kita baca sejarah ini apa, yes, kita baca, namun ya mungkin ya bisa jadi karena saya juga kurang baca sih, ya baca tapi sedikit. Kemarin itu saya baca sejarah sampai itu sampai sekarang masih sudah itu ya atau siapa ya. Itu kan ada tentang sejarah santri, perjuangan santri sampai kemerdekaan. Bahwasanya yang menggarap itu santri, pasti santri itu ikut campur lah dalam hal kemerdekaan Indonesia. Jadi gak sampai tentara terus apa-apa, santri juga ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia. Sedikit sih itu bisa dibaca lagi di literasinya sih. Nah kemudian tetralogi itu ya apa ya, hasil substansi tetralogi ini merupakan roman 4 seri. Ada Bumi Manusia, Anak Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Jadi ada 4 seri ya. Jadi ada Rumah Kaca, Manusia, dan Anak Bangsa, Jejak Langkah, Tadi. Pembagian ini dapat diartikan sebagai pembelahan pergerakan yang hadir dalam beberapa episode. Oh, ini masuk kita sudah pada episode satu orang manggil aku Minggo. Namaku sendiri sementara itu tak perlu disebutkan. Pergerakan diri sendiri telah bilang perlu benar ditampilkan diri di hadapan orang lain. Pada mulanya catatan pendek ini aku tulis dalam masa dekat. Dibanyak asik. Ingin bisa dipahami lah, paling nggak didengarkan. Ini kalau ada suatu kebingungan ya tulis saja di kolom komentar. Terus ini kan bisa sharing di kolom komentar sama teman-teman yang lain yang harus bacaan, harus diskusi kan bisa. Tapi saling lah ditaruh di kolom komentar. Waktu itu aku tahu bagaimana bakal jadinya dari depan yang lalu. Udah setiap pribadi yang datang pada mau tak mau dengan seluruh jiwa dan raganya, dan sering dia ternyata marah berolin juga. Akhirnya aku datang padanya, bakal adakah dia dewa pemurah jahil? Itulah memang urusan manusia, terlalu sering bertepuk hanya sedikit itu. Sekarang baliknya ada 13 tahun kemudian, catatan pendek ini ku bacai dan kupelajari kembali, ku padu dengan impian hayal memang menjadi lain dari aslinya, tak kepalang tanggung, dan begini kemudian jadinya. Ini loh. Ini pada
pokoknya semangat. Dia lah dia eh, dalam hidupku seumur hidupku. Jadi lagi yang eh, kedua, dalam hidupku baru seumur jagung sudah dapat kurasai. Ilmu pengetahuan telah memberikan padaku suatu restu yang tiada terhingga indahnya. Itu si penulis. Sekali direktur sekolahku bilang di depan kelas, disampaikan oleh ketua bahwa tuan-tuan guru di bidang pengetahuan sudah cukup luas, ya, jauh lebih luas daripada dapat diketahui oleh pelajar sementara di banyak negeri Eropa sendiri. Memang begitu sih pemaknaan bahasa aktivis itu sendiri akan muncul kata aktivis juga semua orang muncul. Tentu dada ini menjadi kembung, aku belum pernah juga gak macam usia ini lah lebih waktu. Benar-benar tidaknya ucapan Tuan Direktur aku tak tahu. Hanya karena menyenangkan aku cenderung mempercayainya. Lagi pula semua guruku kelahiran sana. Jadi cerita ini guru ini wong Eropa. Mungkin sih guru ini kok Eropa. Lagi pula sama guruku gitu. Kata lagi pula guruku semua itu lahirnya di sana. Sana itu mana? Mungkin ya rujuk ini ya. Kembalinya di Eropa. Jadi rujuk itu nggak perlu pada pelajaran langsung. Tatanan bahasa Inggris itu juga ada rujuk. Apa untuk tidak pemborosan kalimat. Rasanya tak layak tak mempercayai guru miskin ini percaya Tuhan wae itu kita. Memang sih kalau filsuf ini tentang ketuhanan bila kita gali akan kalau kita cari gak mungkin setiap bisa. Jadi itu kan memang gak kelihatan. Sekarang ini seperti bentukan telur apa duluan mana ayam sama telur itu. Di Tuhan ini seperti itu. Jadi ya kalau salah maaf. Terus sekilas gambaran. Kembali lagi ke laptop. Orang tuaku telah mempercayakan diriku kepada mereka oleh masyarakat terpelajar Eropa, dan itu dianggap terbaik dan tertinggi nilainya di seluruh dunia. Maka aku harus mempercayainya. Jadi seperti itu dong. Tanda. Kalian berantem dong.
Wah, asing ini dulu guys, orang mati kok. Oh, itu fase. Lanjut, gas ya. Lanjut, tadinya itu ilmu pengetahuan yang berdapat dari sekolah dan bersaksikan sendiri pernyataan dalam kisah itu. Dan kemudian lanjut ya, yang didapatkan dari sekolah dan kusaksikan sendiri pernyataannya dan hidup telah membuat diriku menjadi agak berbeda dari sebangsaku pada menyalahi diriku sebagai orang Jawa atau tidak, aku pun tidak tahu. Ini majas sedikit apa pun kita perlu tahu sedikit kata-kata seperti itu agar retorika berbicara kita itu bertambah. Kita ketika kita ya dikatakan apa sih untuk dake-dake gini. Ini retorika ini seni berbicara itu ada, sama kan ada itu seni berbicara ada gitu. Seni berbicara atau seni apa itu public speaking. Jadi public speaking mbak melulu kita pegang terus ya, enggak itu kita berkomunikasi dengan sesama itu kiranya seperti. Lanjut, dan justru pengalaman hidup sebagai orang Jawa berilmu pengetahuan Eropa yang mendorong aku suka mencatat. Jadi ini orang Jawa tapi seni pengetahuannya itu orang Eropa itu sebenarnya kan apa, dia itu meneliti kan sampai contohlah prasasti sendiri itu mau itu di Indonesia ya, sebagian ada di Indonesia tapi dicetuskan di PS misalnya LKS itu kan di biasanya luar negeri ulang dan prasasti lah biasanya itu. Lanjut, suatu kali akan berguna seperti sekarang. Jadi itu Jawa dia seperti ini tahun Eropa, kemudian ternyata pada akhirnya berguna seperti sekarang. Jadi padahal publik Indonesia ada itu orang lain karena sekarang ini teruskan tahun-tahun pokoknya ini kebetulan kan ya perlu apa tahu saya
karena ini kan cetakan yang ke-17 ya, sampai 17 kali cetak. Ya kan karena tadi ada apa, pelarangan kemudian dibakar kan gitu. Jadi ya mungkin katanya agak ditambah, ada dikurangi seperti itu. Jangan saya pernah dapat suatu cerita, suatu dahulu itu hilang. Tak dapat lagi mungkin nggak sama, ya, isinya sama. Mungkin ada perbedaan lah dari segi kata, segi kalimat itu ada berbeda. Namun tujuannya tetap sama, menciptakan daun-daun yang selasa serap itu isinya sama. Tapi kata-katanya juga agak berbeda sih. Kiranya seperti itu. Salah satu hasil ilmu pengetahuan yang tak habis ku kagumi adalah percetakan, terutama zinc sincografi. Ini mungkin nggak sampai selesai ya bros, mungkin habis nggak sampai selesai. Mungkin bisa nanti kita lain waktu ya, itu bisa ditambah lagi nih. Seperti itu kiranya seperti itu. Ini 1 jam saja baru dapat 12 halaman, belum lagi ini berapa halaman, ada 500 halaman. Apa sih, kita sedikit meluangkan ini sekali-kali membaca, boleh di konten kan ya kan artinya. Gambar pemandangan dari geografi, kemudian coba orang sudah dapat memperbanyak potret puluh ribu lembar dalam sehari. Gambar pemandangan orang besar dan penting, mesin baru, gedung-gedung puncak Carlo, langit Amerika, semua dan dari seluruh dunia kini dapat aku saksikan sendiri dari lembaran-lembaran kertas cetak. Jadi ceritanya itu tanpa kita harus menuju ke Amerika melihat gedung pencakar langit, kita sudah bisa melihat, kita bisa menggambar, bisa kesan. Kita sudah bisa ke sana dengan melihat gambar lembaran pas cetak. Kita sudah ke sana. Dulu itu wisatanya buku, sekarang wisatanya kayaknya seperti itu. Makanya cenderung kemampuan membaca itu berkurang karena bacanya itu buat WhatsApp, terus YouTube. Baca buku itu jarang, apalagi lesson. Jadi sorry kali organik itu menurut kita jaga ya. Bilang sepele sih, sulit, pancen sulit. Dari siapa nggak ngarang, nggak namain apa, nggak itu nggak juluki baca itu sulit, memang sulit, dan membaca itu seni, kiranya seperti itu. Nah, dari membaca kita dapat mengetahui hal-hal yang belum kita tahu, belum kita tahu ya, pada sosok atau cara dikatakan aku ini. Jadi itu tiba-tiba mengatakan tapi nggak sama cara istilahnya itu merasa ya kayak literatur berbicara terus so hipnotis sana semangat itu hasil dari membaca salah satu pemanfaatnya. Ini mungkin seperti amiku sidang UCTS ya, nggak sampai bar mungkin bisa kita nanti tidak waktu ya, nggak apa-apa. Semoga ini menjadi manfaat, semoga pengarang ini jadi balasan kalau tidak berterima kasih terkait wawasan. Akhirnya seperti itu. Kita dapat manfaatnya, berkembang kita semua. Kita terima kasih untuk pengarang tersebut. Alas dan kemudian insya Allah
lahadi dalam mencoba bisa mencari alia lampul patikah surah kelompok. Oke, tak dulu sih guys, paling lumayan semoga tersuun di tidak sampai bar. Terima kasih langsung bicara kali di Masjid STKS T apa sih STKW M atau berarti nanti ya berkebarkan lagi seri nama channel yang pokok boleh tadi dulu gitu lah misalnya STKW kiranya gimana gitu nanti gimana ya gimana gitu. Oke, saya akhiri ya. Hari pertemuan kali ini semoga terbantu semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa like, subscribe agar kita semangat dalam buat video-video yang berkelanjutan. Terima kasih. Cekidot.